Video tutorial inventarisasi karbon hutan, hidrologi tanah dan iklim mikro ini ditunjukkan untuk memperluas jangkauan materi alih teknologi sehingga dapat digunakan oleh para mitra dan para pengguna dalam waktu dan tata cara yang sangat fleksibel, dan juga dapat dipelajari dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan yang senggang maupun dalam keadaan yang terbatas. Tutorial ini ditujukan untuk analisis pengaruh pembangunan hutan tanaman energi biomasa terhadap lingkungan, sehingga prosedur yang ditampilkan dalam video tutorial ini telah disesuaikan dan telah dipilih menurut tipe ekosistem hutan tanaman. Saya Firni Budi Arifanti. Saya adalah peneliti di Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Di kegiatan ini, tugas saya adalah mengkoordinir tim lingkungan. Alat ini adalah GPS. GPS ini kita gunakan untuk mencatat koordinat lokasi plot yang akan diukur. Ini adalah meteran ya, yang panjang bisa di-roll. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang dari transek yang akan kita buat di lapangan. Ini adalah V-band. V-band adalah alat pengukur diameter pohon. Satuannya langsung berupa diameter dalam sentimeter. Alat ini adalah soil ring, digunakan untuk mengambil sampel tanah mineral. Ini adalah soil ring dengan ukuran diameter 5 cm, dan ini adalah palu yang akan digunakan untuk memasukkan soil ring tersebut ke dalam tanah. Ini adalah timbangan gantung yang digunakan untuk menimbang sampel tumbuhan bawah atau serasah di lapangan. Ini adalah alat double ring infiltrometer. Fungsinya untuk mengukur kapasitas infiltrasi atau kemampuan tanah meneruskan air secara vertikal. Terdiri dari dua macam tabung. Tabung pertama berdiameter 15 cm. Bagian ujung bawahnya ditajamkan untuk ditancapkan ke tanah. Kemudian tabung kedua berukuran diameter 30 cm. Dan keduanya memiliki tinggi 20 cm. Ini adalah alat termohygrometer digital. Fungsinya untuk mengukur suhu udara, kelembaban relatif, dan suhu tanah. Untuk pengukuran suhu tanah akan ditambahkan sensor yang ujungnya akan dimasukkan ke dalam tanah. Di sini terdapat beberapa alat pendukung, antara lain balok kayu sebagai pengalas untuk memasukkan double ring infiltrometer. Kemudian cangkul kecil untuk pengambilan sampel tanah saat menggunakan ring tanah. Kemudian palu untuk membenamkan ring sampel. Kemudian terdapat juga jerigen dan ember untuk wadah air yang akan dituangkan ke dalam double ring infiltrometer. Kemudian terdapat besi stick untuk membuat lubang saat penempatan sensor termometer tanah. Kemudian ada juga botol sampel untuk mengambil sampel air erosi. Kegiatan pertama adalah analisis vegetasi. Dalam melakukan analisis vegetasi, kita akan membuat plot berupa lingkaran dengan diameter sebesar 11,29 meter untuk pohon. Kemudian kita akan membuat subplot ya berupa lingkaran juga di dalam lingkaran yang 11,26 meter tersebut, yaitu sebesar 5,64 meter untuk mengukur semua tiang.
Kemudian di dalam subplot yang 5,64 meter tersebut kita membuat subplot lagi yang lebih kecil sebesar 2,62 meter. Itu di situ kita akan mengukur pancang. Dalam pengukuran pohon, kita akan mengukur diameter pohon setinggi 1,3 meter atau setinggi di atas dada. Kita ukur diameter pohon tersebut dengan menggunakan alat yang bernama V-bend. Pengukur pohon yang akan kita ukur setinggi dada, kita lingkarkan V-bendnya. Nah, kemudian kita akan memperoleh nilai, inilah yang akan kita catat di dalam tali sheet. Di sini bisa kita lihat diperoleh diameternya sebesar 9 cm. Nah, data dari pengukuran diameter tersebut kemudian kita masukkan ke dalam tali sheet yang sudah disediakan. Untuk demikian hal yang tersebut kita lakukan serupa ya untuk pancang, tiang, dan tumbuhan bawah. 11 Agustus. Lokasinya kita tuliskan di sini Arboretum. Nama pencatat. Ini jenis tanamannya Hopea. Untuk kode plot ini adalah plot yang pertama kita buat. Terus kita tulis ini nama jenisnya, diameternya tadi diperoleh 34,8 cm. Hopea, diameternya dalam keadaan hidup. Kemudian nanti kita di dalam plot lingkaran tersebut kita akan mencari lokasi di mana cenderung tidak terganggu, dan kita akan membuat petak 1x1 yang berbentuk bujur sangkar, dan di dalam petak 1x1 tersebut kita akan mengukur tumbuhan bawah, serasa, nekromas, dan juga sampel tanah. Jadi untuk mengukur karbon di tumbuhan bawah, serasah, dan juga ranting, kita membuat plot berukuran 1x1 meter di dalam plot lingkaran yang tadi. Untuk mengambil sampel tumbuhan bawah, kita menggunting tumbuhan bawah yang ada di dalam sini dengan menggunakan gunting stek. Misalnya kita udah ambil sampel tumbuhan bawahnya, kita masukin ke plastik, terus ditimbang. Kemudian kita catat beratnya. Kita tulis kode sampel yang biasanya terdiri dari kode plot. Ini kode plot, kemudian nama sampelnya. Ini sampel tumbuhan bawah. Jadi kita mengambil sampel serasah, jadi kita mengumpulkan serasah-serasah yang ada di dalam plot ini. Rantingnya kita pisah, jadi hanya daun-daunnya aja. Kemudian kita timbang serasahnya, semua serasah yang dikumpulin ditimbang, kemudian dicatat beratnya di tali sheet. Setelah itu kita kasih kode sampel aja.
Nah, setelah itu kita tulis sama seperti tumbuhan bawah tadi, kita tulis kode plotnya. Misalnya kode plotnya gamal 1. Kemudian karena ini sampel serasah, kita tulis ini adalah serasah, misalnya SR. Kita tulis berat sampelnya, misalnya 300 gram. Setelah itu kita mengumpulkan ranting-ranting yang ada di dalam sini. Kita patahin aja, kita kumpulin semua. Kita masukkan plastik. Kita timbang sampel tanahnya semuanya yang ada di dalam sini. Lalu setelah itu kita beri kode sampel di sini. Jadi terdiri dari kode plot, misalnya ini plot G1. Kemudian karena ini ranting, kita kasih kode ranting. Kemudian beratnya, berat sampelnya berapa? Misalnya 310 gram. Jadi setelah kita ngambil data, biasanya kita langsung tulis ke tali sheet. Lokasi di Purwakarta. Nama pencatat misalnya Nurul. Kemudian karena ini di plot gamal, jadi jenis tanaman biomasanya misalnya gamal, umur 1 tahun. Nah tadi kan kita sudah tulis kode sampelnya, misalnya untuk tumbuhan bawah G1. Ini kode plotnya G1. G1 kemudian tumbuhan bawah. Nah kita tadi sudah ini tumbuhan bawah. Kita tadi sudah timbang berat totalnya itu 1000 gram. 1000 gram, kemudian berat sampelnya adalah 280 gram. Kemudian yang kedua sampel serasa, kode sampelnya Kalau ada kaliper G1 SR. ada kaliper tuh. Ini serasa. Berat basahnya Untuk semai. 2300 gram. Jadi total jumlah serasah di dalam plot. Kemudian kita bawa sampelnya 300 gram. Kemudian yang ketiga untuk nekromas yang kecil atau ranting. Kode sampelnya ranting. Ini nekromas. Nah, ini total berat basah ranting yang ada di dalam plot 600 gram. Kemudian berat basah yang kita bawa sampelnya kita bawa ke lab 300. Setelah itu, setelah selesai, lalu kita akan mengumpulkan nekromas ya. Nekromas itu adalah ranting-ranting ya, kayu-kayu yang jatuh yang ada di atas lantai hutan. Nah, nekromas ini kita akan ukur ya, bukan di dalam petak 1x1, tapi akan kita ukur di dalam plot lingkaran yang berukur 5,64 meter tersebut. Nah, kita akan ukur semua nekromas atau kayu mati ya, yang ada di dalam plot lingkaran 5,64 meter tersebut, yang diameternya itu di atas 2 cm. Kita akan ukur diameter pangkal, kemudian diameter ujung dan panjang dari kayu mati tersebut. Lalu kita masukkan data-datanya tersebut di dalam tali sheet. Kayu mati yang berukur diameternya di atas 10 cm di dalam plot lingkaran. Jadi kita ngukur diameter kedua ujungnya. Ujung pertama 7 cm. Diameter satunya kita ambil di sini 9,5 cm. Nah, setelah itu kita ukur panjangnya sekitar 52 cm.
plotnya, tulis nama jenisnya, misalnya tadi meranti. Tadi kita hitung diameter yang pertama 7 cm, kemudian diameter yang ujung satunya 9,5. Kemudian tadi panjang kayu matinya 52 cm. Langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan pengambilan sampel tanah. Pertama, kita akan cari lokasi ya di dalam plot lingkaran yang sebesar 11,64 meter, 6,9 meter tersebut. Kita cari tanah yang belum terganggu, yang belum terinjak-injak ya, dan kondisinya jadi masih utuh, belum tersentuh lah gitu ya. Nah, kita cari lokasi tanah tersebut dan diusahakan tanah tersebut elevasinya datar, tidak bergelombang. Setelah kita dapatkan lokasi yang ideal untuk pengambilan sampel tanah, lalu kita bersihkan permukaannya itu dari serasa, dari kayu-kayu atau ranting-ranting yang ada menutupi lantai hutan tersebut. Baik, sekarang kita akan mengukur sampel tanah ya. Ini adalah tanah mineral. Kita akan gunakan soil ring. Soil ring ini memiliki diameter 5 cm dan ketinggian 5 cm. Untuk mengambil sampel tanah, dibersihkan dulu dari serasa dan ranting-ranting yang ada di dalam tanah sehingga bersih. Kemudian, untuk soil ring ini ada bagian yang tajamnya ya di bawahnya seperti pisau. Nah, bagian tajam ini yang akan kita masukkan ke dalam tanah. Kemudian untuk menekan soil ring ini ke dalam tanah, kita menggunakan alat bantu seperti ini. Dan kemudian kita palu ya, soil ring ini sampai masuk ke dalam tanah, sampai ujung akhirnya itu masuk ke dalam tanah. Seperti ini ya, kita mengambil tanah pada kedalaman dari 0 sampai 5 cm. Kemudian kita buka. Nah, pengukuran kedalaman pengambilan sampel tanah ini akan dilakukan dari kedalaman 0 sampai 30 cm. Setiap kedalaman 5 cm kita akan melakukan pengambilan sampel tanah. Jadi dari 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 15, 15 20, 20 25 sampai 25 dan 30 cm. Jadi akan ada 6 sampel tanah yang akan dikumpulkan di satu plot. Nah, kemudian kita gali tanah ini ya sampai sini. Sampai bawahnya itu terangkat semua ya, seperti ini ya. Lalu kita bersihkan. Nah, kita harus cermat ya, mengambil volumenya, jangan sampai ada yang terbuang. Karena volume ini harus persis 5 kali 5 cm sesuai dengan volume soil ringnya. Habis ini kita bersihkan juga pinggir-pinggirnya. Lalu kita tutup ya, kita tutup. Jadi tanah ini akan kita keluarkan ya ke dalam kantong plastik ya, karena akan kita bawa ke laboratorium untuk dianalisis konsentrasi karbonnya. Jadi sampel tanah ini akan kita keluarkan ya. Jangan sampai ada sisa tanah yang terbuang, karena harus sesuai dengan volume dari tanah, dari volume soil ring tersebut.
Usahakan agar bagian dalamnya ini juga semua dimasukkan ya ke dalam kantong plastik, jangan sampai ada yang tertinggal dalamnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tutup dan kita beri label. Pertama, misalkan ini plot 1 ya, plot 1, dan ini adalah kedalaman 0 sampai 5 cm. Jadi kita tulis 0 sampai 5 cm seperti ini. Kemudian nanti kita gali kedalaman berikutnya, yaitu dari 5 sampai 10 cm, 10 sampai 15, 15, 20, 20, 25 sampai kedalaman 30 cm. Semuanya persis seperti ini caranya dilakukan seperti ini. Baik, sekarang kita akan mengambil contoh tanah untuk dianalisis kandungan NP dan K-nya. Kita akan ambil contoh tanah di tempat yang kurang lebih sama dengan yang tadi, sebesar 1 kg. Kita akan masukkan contoh tanah tersebut ke dalam plastik. Kira-kira aja sampai sekitar 1 kg. Kira-kira ini 1 kg ya. Kita tali ikat, kemudian kita beri label. Sama seperti yang ini ada plot 1. Berarti ini adalah plot 1. Contoh tanah untuk NPK misalkan. NPK. Seperti ini. Nah, kita akan mengisi dari mulai tanggal, lokasinya di mana, nama pencatat, jenis tanamannya, kode plot. Kemudian ini ada 6 kedalaman yang akan kita ambil sampelnya. Tadi kode sampel misalkan P1 ya, dari 0 sampai 5 cm. Nanti ada P2. Tetap P1 tapi dari 5 sampai 10 cm. Nanti kita akan ukur pH tanah juga. Nanti kita catat pH tanah di sini. Kalau ada keterangan misalkan tanahnya berair atau tanahnya berwarna lain gitu ya dari yang umum seperti ditemukan di lapangan, kita tulis di keterangan. Untuk kajian kondisi tanah dan hidrologis, beberapa pengukuran kita laksanakan, antara lain pengujian infiltrasi tanah, yaitu menggunakan alat double ring infiltrometer. Untuk penempatan alat di lapangan, yaitu dipilih lokasi yang datar, kemudian tidak terdapat retakan tanah. Kemudian untuk pemasangannya bisa dilakukan jika tanahnya terlalu kering, bisa dilembabkan sedikit dengan menyiramkan air. Untuk pengukuran infiltrasi tanah digunakan double ring infiltrometer, terdiri dari 2 buah tabung yang keduanya diruncingkan pada ujungnya. Kemudian tabung yang kecil berukuran 15 diameternya 15 cm, yang besar 30 cm. Pengukuran dilakukan pada lahan atau bidang tanah yang datar. Pertama kita bersihkan dulu seresa-seresa yang ada di atas tanah. Dilakukan pembuangan tumbuhan bawah yang ada, sehingga supaya tanah tidak terganggu, relatif lebih alami. Kemudian kita tempatkan tabung yang kecil di tengah,
Kemudian kita masukkan dengan memukulnya. Sampai kira-kira kedalaman 10 cm. Tabung yang besar tepat di tengah-tengah dari tabung yang kecil. Kemudian kita masukkan. Nah, setelah relatif datar antara yang di luar dengan di dalam, kemudian kita pasang Ini kalau mistar atau penggaris cabutnya kita apa? menempatkan mistar atau penggaris sebagai acuan untuk tinggi muka airnya, di mana ketinggian mistar tersebut adalah 7 cm dari permukaan tanah. Setelah dipasang mistar, kemudian kedua tabung tersebut diisi dengan air biasa sampai ketinggian 7 cm. Setelah ketinggian 7 cm, saat itu mulai dilakukan pencatatan waktu. Pengukuran pertama dilakukan 1 menit setelah penuangan air tadi. Setelah 1 menit dilakukan pembacaan tinggi air pada mistar. Jadi berapa yang ditunjukkan, tinggi air yang ditunjukkan oleh mistar, kemudian dicatat di dalam tali sheet. 5 kali berturut-turut relatif sama ini penurunannya. Oh gitu. Nah, ini 54, 55, 56. Bisa 3 sampai 5. Ya. Oke, 2 menit. Sedikit turun. 4, 0,4. Kemudian setelah dicatat, kemudian kembali dituangkan air hingga ketinggiannya di posisi 0 cm. Kemudian ditunggu sampai 1 menit dan dicatat lagi ketinggian yang setelah 1 menit tersebut. Dicatat, demikian seterusnya sampai dengan 10 kali pembacaan atau 10 kali pengukuran tinggi muka air dengan jeda waktu 1 menit. Jika dari hasil-hasil pencatatan tersebut terdapat nilai yang konstan, setidaknya 3 kali nilai konstan, maka pengukuran sudah bisa dihentikan dan bisa dihitung nilai infiltrasinya. Namun jika belum, dari 10 kali pengukuran dilanjutkan dengan pengukuran menggunakan jeda waktu 2 menit. Jadi setiap 2 menit dibaca tinggi muka airnya, kemudian ditambahkan air hingga ketinggian 0, kemudian dibaca lagi setelah 2 menit. Demikian seterusnya sampai 10 kali pembacaan dengan jeda waktu 2 menit. Kemudian jika dalam jeda waktu 2 menit tersebut masih belum ada angka yang konstan sebanyak 3 kali berturut-turut, bisa dilanjutkan dengan jeda waktu 5 menit. Sama pengukuran diawali dengan menuangkan air hingga ketinggian 0, kemudian setelah 5 menit dibaca ketinggiannya. Demikian seterusnya sampai 10 kali 5 menit. Namun jika belum tercapai nilai yang konstan juga, dilanjutkan dengan jeda waktu 10 menit. Setelah diperoleh 5 kali pembacaan dengan nilai yang relatif sama, di sini menunjukkan 0,2 cm, maka pengukuran dihentikan dan dilakukan penghitungan infiltrasinya dengan cara membagi antara kolom 3 dibagi dengan kolom 2. Di sini kolom 3 0,9 dibagi 1 kali 60. Di sini juga 0,4 dibagi 1 kali 60. Untuk yang sini 0,2 dibagi 1 kali 60.
Ini bisa dihitung dengan kalkulator, akan diperoleh nilai infiltrasinya. Demikian. Untuk tujuan pengamatan hidrologi, dilakukan pengambilan sampel tanah tak terganggu menggunakan ring sampel tanah, dan juga sampel tanah yang terganggu yang dikumpulkan di dalam kantong plastik sebanyak 1 kilo. Untuk sampel tanah tak terganggu digunakan ring diameter 5 cm dengan tinggi 5 cm. Pertama, kita bersihkan permukaan tanah yang akan diambil sampelnya sampai hilang seresah dan ranting-ranting. Kemudian dipasang stick. Kemudian untuk memasukkannya digunakan palu. Sampai permukaan tanah sejajar dengan permukaan ring. Oke. Kita bersihkan sedikit sisanya. Kemudian ditutup. Dan diungkit menggunakan cangkul kecil. Kemudian dirapikan dengan pisau. Sampai rata dengan permukaan ring. Kemudian dipasang tutupnya. Dan dimasukkan ke dalam plastik untuk menjaga agar tutup tidak terbuka saat di perjalanan. Gunakan selotip kertas, kalian memasang labelnya. Plot 1, sampel 1 misalnya, sebagai tanda. Nanti tergantung di lapangan penandaannya bagaimana. Ini untuk tanah, sampel tanah yang tak terganggu. Sampel tanah permukaan hingga kira-kira 20 cm kedalaman, dicampur antara permukaan sampai di kedalaman 20. Dengan berat kira-kira 1 kg. Di label. P1 S1. Untuk pengukuran iklim mikro dilakukan dengan menggunakan alat yaitu termohygrometer digital. Fungsinya untuk mengukur suhu udara
kelembapan udara relatif dan suhu tanah. Di sini ada dua alat yang digunakan ya, karena untuk suhu tanah diukur pada kedalaman 5 cm dari permukaan tanah dan 20 cm dari permukaan tanah. Untuk menempatkan alat dilakukan menggunakan tiang kayu. Ketinggiannya adalah 1,5 meter. Kemudian ditempatkan dengan memasang paku. Kemudian untuk menghindari sinar matahari langsung, perlu diberi penutup atau atap misalnya menggunakan payung. Kita pasang payungnya. Untuk suhu tanah, sensor dibenamkan ke dalam tanah dengan terlebih dahulu membuat lubang. Ini yang pertama adalah kedalaman 5 cm. Kemudian sensor dimasukkan kedalaman 5 cm. Kemudian yang kedua adalah kedalaman 20 cm. Kita masukkan sedalam 20 cm. Oke, sudah 20 cm. Kemudian kita tunggu selama 5 menit untuk pembacaan pertamanya. Untuk pengukuran iklim mikro berupa suhu dan kelembaban, satu hari dilakukan 3 kali pengukuran, yaitu pagi, siang, dan sore. Pagi kurang lebih jam 7, siang jam 12, dan sore hari jam 17. Untuk setiap kali pengukuran dilakukan 3 kali ulangan dengan jeda 5 menit. Kemudian diisi tanggal pengukuran tanggal berapa, kemudian lokasinya, lokasi di tanaman biomasa umur berapa, atau di lokasi yang tanpa tanaman. Kita pilih lingkari salah satu, misalnya sekarang tanggal 11 ya, 11. Kemudian di lokasi misalnya umur 12 bulan, kita lingkari. Kemudian kita melakukan pengukuran di pagi hari. Kita mulai membaca suhu tanah yang 5 cm. Ini tadi yang pertama 5 cm. Kita baca suhunya. Untuk suhu tanah, indikator di sini adalah yang out. Out artinya suhu di luar alat ini yang diukur melalui kabel sensor ini. Untuk suhu tanah 5 cm dibaca saat indikator menunjukkan out, yaitu 25,3 derajat Celcius. Kita tuliskan di sini 25,3. Kemudian suhu udara saat menunjukkan in, yaitu 29,0. Dan kelembaban yang di bawah 59%. Kemudian untuk yang kedalaman 20 cm, kita baca di alat yang satunya. Yaitu suhu tanah yang menunjukkan out. Out 25,0. Kemudian suhu udaranya 29,8. Dan kelembabannya 58. Tahan dulu mas. Tunggu 5 menit, kemudian untuk mengisi pembacaan berikutnya di lajur yang kedua. Untuk keterangan tambahan bisa diisikan cuaca saat pengukuran di pagi hari, misalnya cuaca cerah kita lingkari.
Kemudian kondisi tanahnya bagaimana? Misalnya saat ini saat lembab. Oh iya benar. Nah, kita pilih salah satu. Demikian. Untuk penempatan alat ini, jika diletakkan di plot biomasa, maka diletakkan di bawah tajuk tanaman biomasa. Bila tanaman itu sudah tinggi atau besar, namun jika belum ada tanaman yang besar, bisa di sela-sela tanaman tersebut. Atau lokasi yang belum ditanami, bisa diletakkan di tanah terbuka, namun tetap digunakan pelindung, misalnya dengan menggunakan payung. Terima kasih.